Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berisikan ada Bella Cinta, Kamila Salsabila, saya Feriska Belia, dan Tengku Syafira. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai industri media televisi. Berikut ada poin pembahasan yang bakal kita bahas kemudiannya. Pertama ada penjelasan dasar televisi, kemudian pasar industri televisi siaran, kemudian kompetisi industri televisi siaran, kemudian teknologi industri televisi siaran, dan masa depan industri televisi siaran. Langsung saja yang pertama itu ada penjelasan dasar televisi. Pengertian televisi, menurut UU nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran, definisi penyiaran televisi adalah sebuah media komunikasi massa dengan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Yang kedua itu ada fungsi televisi. Fungsi televisi secara umum yaitu sama dengan fungsi media massa lainnya, yaitu seperti untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Namun memang seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju. Hal tersebut akhirnya membuat manusia mengembangkan teknologi yang lebih memudahkan manusia dalam kehidupannya. Fungsi televisi ini dibagi beberapa fungsi, yaitu ada surveillance atau pengawasan. Fungsi pengawasan dalam televisi itu pertama menghubungkan media massa, seperti harus ada pengawasan, karena kalau tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya nanti ke depannya. Yang kedua itu ada interpretation atau penafsiran. Penafsiran itu sendiri yaitu fungsinya mungkin hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Sebuah media massa tidak hanya memasuk fakta serta data saja, tetapi juga wajib memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Yang ketiga itu ada linkage, yaitu keterkaitan. Keterkaitan itu tersendiri adalah sebuah media massa mampu menyatukan anggota masyarakat yang beraneka ragam. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama. Yang keempat itu ada transmission of value, yaitu penyebaran nilai. Penyebaran nilai itu sendiri adalah mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi ini juga bisa disebut dengan fungsi sosial atau sendiri mengacu pada sebuah cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai dari sebuah kelompok. Dan yang terakhir itu ada entertainment, yaitu hiburan. Fungsi televisi dalam menghibur tujuannya tidak lain yaitu untuk mengurangi ketegangan pikiran masyarakat luas. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran masyarakat dapat segar kembali. Selanjutnya itu ada karakteristik televisi. Karakteristik televisi itu satu jenis dalam bentuk media massa yang paling canggih dilihat dari sisi teknologi yang digunakan. Paling mahal dilihat dari segi inventasi dan ditanamkannya. Karakteristik televisi itu ada beberapa macam, yaitu bersifat tidak langsung, yaitu tidak bertemu langsung dengan audiens, yaitu menggunakan penghubung seperti media televisi atau frekuensi. Yang kedua itu ada bersifat satu arah. Bersifat satu arah yang dimaksud itu adalah kita sebagai pemirsa hanya bisa menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola televisi. Kita tidak menyala melakukan interupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. Yang ketiga itu bersifat terbuka.
bersifat terbuka dalam tujuan itu adalah televisi dituju dengan masyarakat secara terbuka ke berbagai tempat yang dapat dijangkau dengan pancar siarannya. Artinya, kegiatan siaran televisi mengudara tidak ada yang disebut pembatasan letak daerah, usia biologis, dan bahkan tingkat akademis khalayak. Selanjutnya itu ada publik tersebar. Khalayak televisi tidak berada di suatu wilayah, tetapi tersebar di berbagai wilayah dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Kini di Indonesia tumbuh subur stasiun televisi lokal yang siarannya hanya menjangkau suatu kota, atau paling luas beberapa kota dalam radius puluhan kilometer saja. Yang terakhir itu ada bersifat selintas. Pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas siarannya. Tidak dapat dilihat dan didengar ulang oleh pemirsa kecuali dalam hal-hal khusus, seperti dengan adegan ulang secara lambat atau dengan alat khusus seperti perekam video recording. Sifatnya yang hanya dapat dilihat sepintas ini dapat mempengaruhi cara-cara menyampaikan pesannya. Selanjutnya ada dampak televisi, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya itu, televisi dapat dijadikan sebagai media pendidikan, memiliki wawasan yang lebih luas, dan memberikan hiburan. Dampak negatifnya itu, menonton televisi terlalu lama dapat merusak mata, lalu dapat memicu tindak kekerasan pada anak, dan televisi juga mampu memberikan sifat konsumtif pada si anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar industri televisi siaran. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan industri televisi. Pada poin pertama kalinya televisi pertama kalinya ditayangkan tanggal 17 Agustus 1962, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Poin kedua yaitu sejak tanggal 24 Agustus 1962, televisi mampu menjangkau 27 provinsi karena menjadi tuan rumah Asian Games ke-4. Kemudian, tahun 1989, pemerintah mulai membuka keran izin untuk didirikannya televisi swasta dan RCTI yang pertama kali siaran. Kemudian, poin berikutnya, SCTV pada tahun 1990 dan Televisi Pendidikan Indonesia TPI pada 1991. Mereka berdua ini dibuatnya pada tahun 1990 dan 1991. Siaran nasional SCTI dan SCTV baru dimulai tahun 1993, kemudian pada tahun 1994 berdirilah Antv dan Indosiar. Dan poin yang terakhir itu kemudian masa dibukanya kebebasan pers dalam era reformasi. Berikut ada sumber pendapatan televisi. Jadi stasiun televisi ini atau media ini membuat program yang menarik agar mendapatkan banyaknya penonton. Semakin banyaknya penonton yang menonton program mereka yang dibuat oleh media ini, maka stasiun televisi akan semakin diuntungkan. Karena banyaknya penonton ini akan mempengaruhi rating. Nah, jadi rating ini nantinya akan diolah oleh stasiun TV agar dapat menentukan tarif pemasangan iklan pada program mereka. Jadi, media ini ngebuat suatu program yang untuk di mana program itu mendapatkan rating yang banyak. Nah, rating yang banyak itu akan dijual kepada pengiklan. Nah, pengiklan ini nanti yang memberikan iklan, dia menaruh iklan di media ini, dan media itu mendapatkan untung dari iklan, dan iklan mendapatkan untung media dari halayaknya. Jadi, stasiun televisi ini tidak hanya menjual program yang bagus untuk menarik minat audiens saja, tetapi juga menjual program yang yang memiliki rating tinggi untuk dijual kepada para pengiklan. Harapan pengiklan dengan banyaknya penonton di suatu program TV, maka semakin banyak orang yang mengenali brand atau jasanya tersebut. Jadi, media ini menjual, tadi seperti yang saya bilang, menjual
ratingnya itu didapat dari halayaknya yang banyak menonton. Dia menjualnya kepada pengiklan, kemudian pengiklan membelinya dan menaruh iklannya di media ini. Selanjutnya ada bisnis dalam industri televisi. Yang pertama itu ada televisi digital terestrial. Pada sistem penyiaran ini pun jenis stasiun TV masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu komersial dan non-komersial. Stasiun TV komersial adalah stasiun TV yang membiayai dirinya sendiri dengan cara menjual waktu siarannya kepada pengiklan. Jadi ini tuh kayak TV-TV kayak RCTI, SCTV, NET, dan sebagainya. Dan sedangkan stasiun TV non-komersil adalah stasiun televisi yang tidak menerima dukungan keuangan dari pengiklan, melainkan mendapat dukungan dari stasiun TV itu sendiri dan melalui sumbangan dari audiens. Nah, non-komersil ini seperti TV Indonesia ya, kayak TVRI gitu. Nah, jadi kalau yang komersil itu TV swasta, kalau misalnya non-komersil itu TV negara yaitu TVRI. Berikutnya ada televisi kabel. Untuk mendapatkan layanan TV kabel pengguna harus membayarnya kepada perusahaan penyedia layanan TV kabel. Jadi bisa dibilang ini adalah jaringan berlangganan karena harus membayar biaya bulanan untuk menerima layanan ini melalui kabel atau satelit. Selain konsumen, pihak pengiklan yang ingin produk atau brandnya muncul di program layanan TV ini juga harus membayar kepada perusahaan penyedia layanan. Jadi pengiklan harus membayarkan menjual iklannya kepada televisi kabel ini gitu. Kemudian ada televisi satelit. Untuk mendapatkan layanan ini, pengguna juga harus membayar kepada perusahaan penyedia layanan TV satelit. Sama dengan jenis televisi lainnya, pengiklan juga harus membayar produk atau brandnya supaya muncul di programnya. Jadi perbedaan televisi kabel dan satelit itu, kalau kabel itu seperti kayak misalnya kita kalau berlangganan WiFi suka mendapatkan kayak semacam kayak suatu box gitu yang kecil itu. Nah, nanti itu kita bisa nonton beberapa acara di TV kabel itu kayak yang nggak didapetin di TV biasa. Nah, kalau TV satelit ini dia tuh pakai yang pemancar satelit itu, yang parabola itu. Nah, contohnya itu kayak Indovision kayak gitu. Jadi kita bisa nonton kayak hampir ratusan tayangan siaran dari luar negeri juga bisa gitu. Nah, kemudian ada kepemilikan penyiaran televisi di Indonesia. Yang pertama ada MNC Media, yang di dalamnya ada RCTI, MNC TV, dan GTV. Pemilik dari MNC Media sendiri, yang juga sekaligus pemilik RCTI dan iNews ini adalah Haritano Sudibjo. Haritano Sudibjo berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan memiliki jumlah kekayaan mencapai 1,5 US dollar miliar atau sekitar 15,3 triliun. Kemudian ada MTech yang di dalamnya ada SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Adapun SCTV yang merupakan stasiun televisi yang dikembangkan oleh perusahaan MTech atau Elang Mahkota Teknologi yang dimiliki oleh Edi Kusnadi Sariatmaja. Pemilik MTech pun juga memiliki total kekayaan yang tak kalah besar, yaitu mencapai 1,3 miliar US dollar atau sekitar 19 triliun. Kemudian ada Bakri Group atau yang di dalamnya ada Antv dan TV One. Antv merupakan stasiun televisi yang dikelola oleh perusahaan Bakri Group atau Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri ini memiliki jumlah kekayaan mencapai 2,5 US dollar miliar atau setara dengan 29 triliun. Kemudian ada Metro TV. Metro TV yang lahir pada tahun 2000 ini merupakan stasiun televisi yang dikelola oleh perusahaan swasta milik Surya Paloh, yang dimana dia juga merupakan seorang politisi. Kemudian ada City Corp yang di dalamnya ada Trans TV dan Trans 7. Trans TV dan Trans 7 ini merupakan stasiun televisi di Indonesia yang lahir pada 2001 dan dikelola oleh perusahaan swasta bernama City Corp oleh Hairul Tanjung. Hairul Tanjung ini diberitakan
diberitakan oleh majalah Forbes memiliki jumlah kekayaan mencapai 3,6 US dollar miliar atau sekitar 52 triliun rupiah pada tahun 2017. Kemudian ada Kompas TV. Kompas TV merupakan stasiun televisi milik salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Jakob Utama. Lalu bisnisnya berkembang lewat grup Kompas Gramedia, dan mulailah ia mendirikan media, stasiun televisi, hotel, resort, dan lainnya. Maka tak heran jika Jacob Utama bisa memiliki kekayaan hingga 1,65 US dollar miliar atau setara dengan 24 triliun. Kemudian yang terakhir ada Net TV, keluar dari Trans TV, Wisnu Tama mendirikan stasiun televisi bernama Net TV yang lahir pada tahun 2013 dan langsung digemari oleh banyak masyarakat terutama golongan milenial. Kemudian saya akan membahas tentang ekonomi politik dalam industri televisi. Yang pertama itu ada komodifikasi. Komodifikasi ini terbagi menjadi konten dan konten atau isi dan audiens. Yang komodifikasi konten yaitu dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui teknologi yang ada menuju sistem interpretasi yang penuh makna hingga menjadi pesan yang menjual atau marketable. Contohnya itu ada kasus pernikahan Atta Aurel yang disiarkan selama 4 hari di televisi swasta yaitu RCTI. Contoh ini contoh dari Atta Aurel ini dia dikomodifikasi pertamanya dari acara Raffi Ahmad yang dulu juga mengadakan acara Janji Suci di Trans TV selama 2 hari. Jadi mungkin media itu melihat dari acara tersebut, dari acara Raffi itu, melihat banyak mendapatkan keuntungan. Maka terjadilah acara Atta Aurel, pernikahan Atta Aurel ini yang disiarkan melalui RCTI. Kemudian ada komodifikasi audiens. Audiens merupakan komoditi penting untuk media massa dalam mendapatkan iklan dan pemasukan. Media dapat menciptakan halayaknya sendiri dengan membuat program semenarik mungkin dan kemudian halayak yang tertarik tersebut dikirimkan kepada pengiklan. Contohnya lanjutan dari kasus di atas yaitu setelah media mendapatkan rating yang tinggi, kemudian media menjualnya kepada pengiklan. Berikutnya ada spesialisasi. Spesialisasi di sini adalah vertikal dan horizontal. Spesialisasi vertikal adalah konsentrasi perusahaan dalam suatu jalur usaha atau garis bisnis yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas produksi atau proses integrasi antar induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi dan juga memperoleh kontrol dalam produksi media. Contohnya itu tadi City Corp yang memiliki Transmedia, di bagian televisinya ada Trans TV dan Trans 7. Nah, kemudian ada spesialisasi horizontal. Spesialisasi horizontal itu adalah ketika suatu perusahaan yang ada di dalam jalur media yang sama membeli sebagian besar saham pada media lain yang tidak ada hubungannya langsung dengan bisnis aslinya. Atau ketika perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali tidak bergerak di dalam media. Contohnya itu tadi juga City Corp yang melebarkan sayapnya di luar media seperti mall. Mall itu yang kayak Transmart, terus ada tempat bermain seperti Trans Studio, kemudian ada hotel yaitu The Trans Luxury Hotel dan lain-lainnya. Berikutnya ada strukturasi. Strukturasi merupakan proses penggabungan agen manusia dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur-struktur. Contohnya itu stasiun Metro TV. Nah, jadi stasiun Metro TV ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan Partai Nasdem. Karena pemilik Metro TV adalah Surya Paloh yang di mana beliau merupakan Ketua Umum dari Partai Nasdem. Dengan kata lain, Metro TV ini dijadikan alat untuk ajang promosi dan hegemoni Partai Nasdem menghadapi seperti pemilu gitu. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompetisi industri televisi siaran. Di kehidupan masyarakat yang majemuk,
akan selalu melibatkan kegiatan ekonomi, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan kemajuan, maka kegiatan ekonomi manusia juga ikut berkembang. Begitu pula dengan kebutuhan manusia yang kini tak hanya mencakup sandang, pangan, dan papan saja, juga perkembangan teknologi membawa manusia pada kebutuhan akan informasi. Keberadaan media sebagai sebuah bentuk industri. Keberadaan media sebagai sebuah bentuk industri menurut Sejaja tahun 1993, yang pertama itu yaitu pengelolaan perusahaan di bidang media yang berbentuk perseorangan terbatas atau PT. Dengan bentuk perseorangan terbatas, maka media dikelola dengan mengarah pada komersialisme. Yang kedua itu semakin banyaknya konglomerat media yang melirik media sebagai tempat untuk berinvestasi, pemain-pemain di bidang industri media didominasi oleh raksasa media yang membuat media semakin berkembang menjadi industri. Dan yang ketiga itu yaitu adanya spesialisasi media. Spesialisasi ini terlihat dengan hadirnya televisi dengan berbagai konten yang terspesialisasi maupun televisi kabel ataupun berbayar yang menyajikan sajian-sajian yang khusus. Selanjutnya itu adanya lahirnya industri pertelevisian swasta bermula dari RCTI pada tahun 1989, memulai karirnya dan menyusul SCTV. Setelah itu muncul pula TPI pada tahun 1991 yang beralih menjadi MNC TV sejak 2011, Antv yang muncul pada tahun 1993, serta Indosiar yang muncul pada tahun 1997. Persaingan industri televisi. Metro TV pada Agustus 2000 yang berani menjadi pionir pengusung berita sebagai konten utamanya. Disusul pula oleh Global TV pada Oktober 2001 dengan berbagai konten program hiburan sebagai andalannya. TV7 yang sekarang bernama Trans 7 pada 25 November 2001 dan Trans TV pada 15 Desember 2001 yang memproduksi program-program yang cenderung berbeda dengan televisi lainnya. Dan yang terakhir berdiri adalah TV One pada tahun 2008 yang sebelumnya bernama LaTV. Dari data tersebut tampak jelas bahwa pada tahun 2000-an persaingan di ranah industri pertelevisian semakin ketat. Hal ini nampak ketika masing-masing televisi berlomba-lomba untuk menjadi berbeda dan unggul pada perbedaan itu. Selanjutnya ada ekologi media. Ekologi itu sendiri mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Jika dihubungkan dengan media, maka ekologi media dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara media massa dengan lingkungan sekitarnya sebagai penunjang hidup. Ada 3 sumber utama yang menjadi penunjang hidup industri media, yakni kapital, yaitu meliputi modal, type of content, isi media, dan type of audience, yaitu jenis media. Berdasarkan konsep ekologi media, maka industri media massa pada dasarnya adalah memperebutkan ketiga sumber tersebut. Semakin tinggi tingkat kesamaan penunjang hidup suatu media, maka semakin tinggi pula tingkat persaingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknologi industri televisi. Jenis televisi. Yang pertama ada televisi analog. Televisi analog adalah teknologi televisi. Ini mengkodekan informasi dan gambar dengan cara memvariasikan voltase dan frekuensi dari sinyal. Sistem televisi analog yang dipergunakan antara lain NTSC Amerika, Jepang, Korea, PAL, Eropa, Indonesia, dan lain-lain. Dan SECAM, Prancis. Yang kedua ada televisi digital. Televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data. Sistem televisi digital yang ada adalah DVB, Eropa, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, ATSC, Amerika, Korea Selatan, dan lain-lain, ISDB, Jepang, dan Brazil.
Perkembangan televisi. Pada awal perkembangannya, televisi adalah gabungan teknologi optik mekanik dan elektronik yang digunakan untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Semakin berkembangnya zaman, teknologi pada televisi semakin berkembang pesat. Jenis-jenis televisi sesuai dengan perkembangannya yaitu yang pertama ada TV mekanik. TV mekanik ini merupakan awal lahirnya televisi. Pada tahun 1914, Paul Nipkow membuat piringan metal kecil yang bisa berputar dengan lubang-lubang di dalamnya. Menggunakan piringan Nipkow, Logie Bart dan Francis Jenkins menciptakan sistem penangkapan gambar transmisi seperti penerimanya dengan sistem mekanik. TV elektronik. Dari TV mekanik beralih ke TV elektronik dengan harga yang lebih terjangkau. Pada tahun 1920, Farnsworth dan Zwarskin mulai memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang penuh elektronik. Yang ketiga ada televisi digital, SDTV, Standard Definition Television, dan HDTV, High Definition Television, bahkan saat ini sudah berkembang menjadi UHD-TV, Ultra High Definition Television. 4K, TV yang telah menjadi standar televisi digital internasional. Akses sinyal televisi digital dapat menggunakan koneksi internet sehingga disebut dengan smart televisi. Smart televisi ini memiliki kemampuan mengakses berbagai konten dan terkoneksi melalui internet tanpa batas, termasuk bermain games dan mengakses hiburan online lainnya. Televisi ini juga dapat terhubung dengan berbagai gadget lain seperti handphone dengan mempergunakan Wi-Fi. TV berwarna. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi warna 343 garis. Plasma display TV. Pada tahun 1975, Larry Weber membuat tampilan plasma berwarna. Ia terus mengembangkan proyek ini sehingga menciptakan layar plasma yang stabil dengan cemerlang pada tahun 1995. Perkembangan teknologi penyiaran menuntut pelaku industri televisi untuk melakukan pengembangan strategi, di antaranya dengan memberikan konten terbaik, informasi maupun berbagai program siaran inovatif. Sehingga saat ini pemerintah terus mendorong implementasi televisi digital dengan terus melakukan migrasi dari analog ke digital. Bahkan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk full ASO analog switch off pada tahun 2020. Selanjutnya ada masa depan teknologi industri televisi siaran. Next. Inovasi penyiaran digitalisasi di Indonesia. Penyiaran digital merupakan sebuah teknologi baru di dunia penyiaran dan dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi baru. Hal tersebut sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi. Digitalisasi penyiaran di Indonesia sedang melakukan pengalihan format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital atau proses alih teknologi menuju penggunaan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Penyiaran televisi digital terestrial menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti sistem analog, tetapi dengan format konten digital. Next. Banyak anggapan televisi di Indonesia akan menyusul kematian media cetak seperti koran atau majalah. Kemunculan internet dan perkembangan media online yang marak membuat media digital digadang-gadang sebagai penguasa audiens. Next. ASO 2022 Analog Switch Off. Indonesia menetapkan program ASO Analog Switch Off sehubungan dengan terbitnya UU Cipta Kerja. ASO dilakukan oleh masing-masing negara dengan jadwal yang berbeda dengan melibatkan konversi infrastruktur penyiaran
televisi terestrial analog menjadi terestrial digital DTT. Adanya digitalisasi penyiaran diharapkan bahwa penggunaan frekuensi menjadi lebih efisien dan keragaman konten menjadi lebih berkualitas. Bahkan akan didapatkan digital dividend yang memungkinkan pengalokasian spektrum frekuensi untuk penyelenggaraan internet dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada upaya pemerintah percepatan ASO 2002. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan beberapa upaya percepatan ASO 2022 dengan memberikan kemudahan dan fasilitas membangun infrastruktur telekomunikasi. Hal yang pertama dilakukan yaitu kewajiban bagi pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerjasama. Lalu yang kedua, pelaku usaha membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran melalui kerjasama yang adil, wajar, dan non-diskriminasi. Next. Selanjutnya ada keuntungan ASO 2022. Penerapan ASO 2022 pada sisi masyarakat akan menguntungkan dari sisi kualitas siaran maupun keragaman konten yang mungkin didapat serta gratis. Sebelumnya, masyarakat yang menginginkan kualitas siaran akan lebih baik harus berlangganan dengan kabel atau satelit. Adanya digitalisasi penyiaran, masyarakat tak harus perlu mengeluarkan uang langganan untuk mendapatkan kualitas siaran yang prima. Masyarakat hanya perlu menyediakan decoder atau set-top box atau STB seharga Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk yang belum memiliki perangkat digital. Lalu ada juga tantangan ASO 2022. Tantangan terbesarnya itu mendorong masyarakat untuk pindah ke siaran TV digital. Masyarakat yang belum memiliki STB atau TV digital baru harus mengeluarkan ekstra biaya walaupun masyarakat dibebaskan biaya langganan serta langganan siaran televisi digital. Tantangan lain yang dihadapinya itu seperti sosialisasi terhadap lembaga penyiaran yang berjumlah ratusan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.